Halo, kembali lagi bersama aku Rara Istiati Wulandari. Nah, ini adalah tempat ngevlog aku. Biasa kalian cari di channel YouTube, ya kan? Oke, ajining diri soko ing lati. Ajining rogo soko busono. Nah, ini kalau sudah ngobrol soal pakaian, siapa yang tidak ingin pakaiannya rapi dan wangi? Untuk bisa percaya diri dengan pakaian tidak harus bagus atau mahal. Ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busono. Kira-kira artinya seperti martabat jika kita kira-kira artinya seperti ini. Martabat jiwa kita ada pada lidah kita. Sedang martabat raga kita ada pada busana yang kita pakai. Untuk bagian pertama, ajining diri ono ing lati, filosofi ini tentu syarat makna dan nilai. Bahwa menjaga lidah atau dalam arti ucapan kita sudah menjaga jiwa kita. Perkataan kotor dan tidak baik tentunya akan mengotori jiwa kita. Atau filosofi ini juga mewakili value atau nilai serupa dengan peribahasa Indonesia, lidahmu harimaumu, menjaga ucapan tentunya demi menjaga martabat jiwa kita dalam pergaulan sehari-hari. Nah, untuk filosofi kedua, ajining rogo ono ing busono, sangat terkait isi tulisan saya ini. Jadi tulisannya tadi dari Giri Lumakto ya. Nah, oke, kira-kira ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busono ini filosofinya juga memiliki value nilai serupa peribahasa Indonesia, lidahmu harimau maumu, menjaga ucapan tentunya demi menjaga martabat jiwa kita dalam pergaulan sehari-hari. Nah, untuk filosofi kedua, ajining rogo ono ing busono, tentu sangat terkait dengan isi tulisan saya ini. Orang dengan busana atau pakaian rapi tentunya menaikkan martabatnya. Dengan kata lain, busana dan pakaian secara fisik mencermin. Dengan kata lain, busana atau pakaian secara fisik mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Semakin pintar orang berbusana, semakin ia dianggap seorang yang memiliki percaya diri yang baik. Sekali lagi, pakaian tidak harus mahal dan bagus. Selama pakaian rapi dan wangi tentunya akan mendongkrak rasa percaya diri kita. Adapun pemaknaan lain dari busana, filosofi kedua, ajining rogo ono ing busono, yaitu busana terkait jabatan. Perspektif ini jika seorang, nah ini tidak terlalu penting ya. Nah, kita akan selanjutnya klik yang konten berikutnya, juga sama dari Kompasiana. Baca aja sih ini, pakaian kita tunjukkan siapa diri kita. Nah, pakaian yang kita kenakan secara tidak langsung menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Melalui pakaian kita bisa mengetahui dari mana kita sebenarnya. Melalui pakaian kita bisa mengetahui dari mana seseorang berasal, apa status sosialnya, bahkan kepribadian seorang pun bisa ditebak tidak hanya dengan melihat pakaiannya. Begitupun sebaliknya, orang lain akan menilai siapa kita hanya dengan melihat pakaian yang kita kenakan. Umumnya, pakaian memang berfungsi sebagai pelindung tubuh, baik dari pengaruh cuaca, untuk menutupi anggota tubuh tertentu demi menjaga nilai-nilai kesopanan. Material yang digunakan pun juga beragam, tergantung dari kondisi dan dari kondisi alam di sekitarnya. Selain itu, pakaian juga adalah sebuah produk seni yang mengedepankan keindahan. Meski demikian, sebenarnya ada fungsi lain dari pakaian yang jarang kita sadari sebagai alat komunikasi nonverbal. Pakaian dapat membuat kita mengamati seseorang bahkan saat pertama kali bertemu atau first impression.
Dalam hal ini pepatah don't judge a book by its cover. Oke, pakaian dapat membantu kita mengamati seseorang bahkan saat pertama kali bertemu atau first impression. Dalam hal ini, pepatah "Don't judge a book by its cover" sepertinya tidak berlaku. Alasannya adalah ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, maka hal yang pertama akan kita lihat adalah penampilannya. Pakaiannya, apa yang ia kenakan, seperti apa riasan wajahnya, gaya pakaiannya bisa dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari budaya, keluarga, lingkungan, kepribadian, hingga tren fashion. Itulah sebabnya mengapa orang-orang bisa memiliki selera yang berbeda soal pakaian. Tapi bagaimanapun juga pakaian tetap merupakan alat komunikasi. Misalnya seorang pegawai bank, tentu kita dapat mengetahui di bank mana ia bekerja sehari-hari hanya dengan melihat seragam yang dikenakan tanpa perlu bertanya lebih dahulu. Pakaian juga dapat mencerminkan suasana hati seseorang. Kadang tanpa sadar kita memilih pakaian yang mewakili perasaan kita. Misalnya ketika seseorang wanita ingin berjumpa dengan orang yang ia sukai, ia akan menggunakan pakaian berwarna merah muda meskipun ia tidak menyukainya, karena warna merah muda melambangkan romantisme yang mewakili perasaan cinta dan sisi feminimnya. Dengan melihat pakaian yang ia kenakan Dengan melihat pakaian yang dikenakan seseorang, kita jadi bisa tahu bagaimana harus bersikap. Misalnya, kita berjumpa dengan seseorang yang tampil rapi dengan setelan jas. Hal itu tentu membuat kita jadi berbicara lebih sopan, seolah-olah ingin mengimbangi wibawa orang tersebut. Beda halnya jika kita bertemu dengan orang yang tampilannya porak-poranda dengan rambut acak-acakan. Biasanya kita tidak begitu dengan mereka. Padahal bisa saja penampilannya berantakan memang sedang tren. Bicara soal tren, gaya busana juga dapat dipengaruhi oleh media massa. Di era digital ini, orang dengan mudahnya mengakses informasi tak hanya di daerah tapi dari daerah lain, bahkan hingga ke belahan dunia lainnya. Misalnya, orang Makassar membaca artikel tentang gaya pakaian ala wanita Paris atau pakaian yang digunakan wanita dalam drama Korea. Inilah yang kemudian membuat orang-orang tertarik untuk mencoba gaya busana baru. Oke, intinya pakaian dapat bercerita tentang siapa kita pada orang lain melalui pesan-pesan non-verbal dari cara berpakaian kita, begitupun sebaliknya. Orang-orang yang belum mengenal kita bisa menebak kepribadian kita hanya melalui pakaian yang kita kenakan. Dengan pakaian yang kita kenakan, tentu akan membuat orang lain juga tertarik untuk mengenal kita. Tak perlu mengenakan pakaian mahal, cukup dengan tampilan yang rapi, segar, dan sesuai dengan kondisi, maka orang lain akan tertarik untuk mengenal kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga penampilan, karena penampilan yang baik akan membawa citra kita yang baik pula. Intinya tuh seperti itu. Ya, nah ini pakaian menunjukkan kesopanan. Nah, intinya tadi ya aku sudah bilang kan, pakaian itu ada bahasa verbal dan non-verbal ya. Kalau mau diulangin lagi bolehlah kita baca. Intinya pakaian dapat bercerita tentang siapa kita pada orang lain melalui pesan-pesan non-verbal. Dari cara berpakaian kita, begitupun sebaliknya. Foto. Nah ini ya, tolong dibaca ya. Ini adalah kontennya orang lain, tapi ini diambil dari FB-nya Pak Rohman. Nah ini ya, di bawah Advokat Rohman Hidayat ya, Advokat Rohman Hidayat. Nah ini ya, karena dia cowok nggak mungkin cantik jadi ganteng. Nah ini
tolong dibaca ya semua teman-teman. Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Nah, keadilan jadi barang yang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Nah, pertanyaan aku, kembali tadi ke kontennya Kompasiana, intinya pakaian dapat bercerita tentang siapa kita kepada orang lain melalui pesan-pesan nonverbal. Dari cara berpakaian kita pun sebaliknya. Oke, jadi ada pesan-pesan nonverbal. Nah, kalau ini sih sebenarnya pesan verbal ya. Tolong dibaca kembali ya teman-teman. Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Intinya tuh seperti itu. Jadi Pak Rohman ini pembelanya Pak Yosef, mungkin saja prinsip keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Nah, aku nggak tahu nih apakah tim pengacaranya Pak Yosef itu sudah banyak bayar. Ya, ternyata ada bukti Pak Kades menyatakan kalau Pak Mulyana kan yang nyariin Pak Yosef pengacara itu ngeluarin uang untuk ngasih ongkos para saksi, karena kan kasihan katanya nggak sampai sore nggak dikasih makan. Tapi kan ya itu sebenarnya sih ya kalau aku ketemu juga aku akan ngasih uang, tapi kan aku tidak ada hubungannya ya dengan keluarga salah satu saksi yang ada di keluarga inti ya. Nah, ini intinya kita baca lagi, keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Nah, tolong kalian semua baca ulang dan lihat wajah seseorang yang pakai bajunya ya. Aku kecilin deh. Nah, ini beneran advokat Rohman Hidayat. Ya, seru ya dia pakai baju. Bisa jadi menjadi komunikasi nonverbal yang tidak diucapkan tetapi dipakai di dadanya. Salam cahaya kasih sayang alam semesta dariku, Rara Istiati Wulandari.